warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imam Solihin. Saya di sini akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6 kelompok 34. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang budaya positif di sekolah. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam membuat budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif artinya adalah disiplin yang dapat menjadikan peserta didik merasa terpacu untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Mungkin hal tersebut berbeda dengan anggapan kita yang selama ini kita pahami, bahwasanya disiplin itu cenderung adalah sesuatu yang membuat peserta didik tidak nyaman, membuat mereka merasa terbebani dan menjadikan mereka merasa tertekan. Padahal tujuan disiplin hakikatnya adalah untuk menjadi media yang dapat menggali potensi peserta didik menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dia hargai dan bermakna bagi hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu hukuman dan penghargaan, punishment dan reward ya. Dalam konsep budaya positif ada punishment atau hukuman dan juga penghargaan atau reward. Tetapi perlu dipahami bahwasanya dalam hal hukuman dan juga penghargaan, hakikatnya ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal atau luar dirinya. Ada hal yang lebih tinggi dari itu semua dalam pelaksanaan atau dalam budaya positif di sekolah, yaitu dengan memunculkan motivasi intrinsik atau internal, yaitu menjadikan peserta didik merasa bahwasanya ketika dia melakukan sesuatu bukan sekedar menghindari hukuman atau mengharapkan penghargaan, tetapi lebih dari itu, yaitu supaya peserta didik tahu apa yang ingin dia capai, kemudian ingin menjadi apa dia di masa mendatang. Kemudian selanjutnya dalam hal budaya positif tersebut ada yang disebut istilahnya posisi kontrol. Jadi ada 2 konsep dalam menghadapi suatu kejadian atau fenomena. Yang pertama yaitu stimulus respon dan yang kedua yaitu teori kontrol. Apa bedanya antara stimulus respon dan teori kontrol? Ketika kita mendapati suatu kejadian, stimulus respon itu hanya sebatas bagaimana kejadian itu segera terselesaikan. Itu disebut dengan konsep stimulus respon. Tetapi jika kita menggunakan teori kontrol, yang terjadi itu adalah kita tidak lantas terpaku kepada fenomena yang terjadi, tetapi lebih dari itu, yaitu kita melihat latar belakang atau landasan kenapa hal tersebut terjadi dan mencoba untuk memahami dari sudut pandang yang berbeda tanpa harus memaksakan keinginan kita. Nah, dalam hal kontrol tersebut kita perlu juga memahami bahwasanya masing-masing peserta didik yang kita miliki itu mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada di antara peserta didik itu yang inginnya hanya sekedar fun atau senang-senang saja. Kemudian di antara peserta didik itu memiliki karakter yang inginnya kebebasan, tidak ingin terkekang, tidak ingin selalu didikte dan tidak ingin selalu patuh dengan aturan. Berarti karakter yang dia miliki atau kontrol yang dia miliki ingin menjadi pribadi yang bebas. Kemudian selain dari 2 hal tersebut ada lagi karakter yang ketiga, yaitu penguasaan. Di antara peserta didik kita ada yang merasa dirinya ingin dominan atau lebih menguasai dibandingkan yang lain.
ingin menjadi orang yang selalu dituruti, ingin menjadi orang yang selalu ada di atas yang lainnya. Nah, ini berarti karakter yang dia miliki adalah karakter penguasaan. Dan yang terakhir yaitu karakter selanjutnya belonging atau mereka ingin mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Jadi bisa jadi anak yang nakal hakikatnya bukan nakal, tetapi dia itu sebenarnya ingin mendapatkan perhatian dari gurunya, dari temannya, atau mungkin dari keluarganya. Nah, dari keempat karakter tersebut sebenarnya yang perlu untuk kita pahami bersama bahwasanya posisi kontrol yang ada dalam diri manusia itu sederhananya hanyalah supaya dia bisa bertahan dalam kehidupannya, dengan lingkungannya, dan bisa bertahan untuk menggapai cita-citanya. Kemudian selanjutnya yang menjadi hal yang tidak bisa diabaikan juga dalam pembudayaan budaya positif di sekolah yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa itu bedanya keyakinan kelas dengan aturan kelas? Kalau aturan kelas itu bersifat detil, kemudian jelas gitu ya. Kemudian dia konkret, tidak boleh terlambat. Itu namanya aturan kelas. Harus memakai atribut lengkap. Itu namanya aturan kelas. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, kemudian universal, dan bernilai kebajikan yang bisa menembus waktu dan juga masa. Contohnya apa? Contohnya dilarang tindak kekerasan. Nah, itu berarti keyakinan kelas. Dimana ketika kita mengatakan bahwasanya dilarang melakukan kekerasan, tidak hanya di kelas, tidak hanya di luar kelas, tidak hanya di asrama, tidak hanya di masjid, tidak hanya di lapangan. Jadi dimanapun tempatnya, ketika itu sudah menjadi keyakinan, maka itu akan menghunjam kuat di dalam keyakinan kita dan akan kita lakukan dimanapun tempatnya. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi hakikatnya adalah bagaimana cara kita menghadapi suatu permasalahan yang terjadi pada diri siswa, tetapi tanpa menjadikan siswa tersebut terbebani dengan permasalahan atau dengan kesalahan yang dia lakukan. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mendapati suatu permasalahan dari siswa, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menentukan identitas dari permasalahan yang dihadapi. Termasuk di situ juga menentukan siapa yang melakukan hal tersebut. Tidak lantas semua satu kelas itu kita samaratakan semuanya salah, tetapi tentunya ada di antara mereka juga yang tidak melakukan kesalahan. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menemukan suatu kesalahan, kita validasi identitas, kita tentukan siapa anak yang bersalah dan apa kesalahan dia. Selanjutnya kita tanya balik kepada anak tersebut. Kira-kira dia menyadari tidak tentang kesalahannya. Nah, itu namanya validitas tindakan yang salah. Kita validkan lagi, anak ini benar-benar paham dengan kesalahannya atau belum. Nah, setelah kita sudah tahap kedua validasi tindak salah atau validasi tindakan yang salah dari siswa yang bersangkutan, yang ketiga tidak lantas kita memberikan hukuman atau mungkin langsung memberikan solusi dari permasalahan dia. Tapi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari peserta didik tersebut. Tujuannya bagaimana? Tujuannya apa? Tujuannya kita mencoba berdiskusi dengan anak yang bersangkutan atau peserta didik yang bersangkutan, apa yang kira-kira dia pikirkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia sadari. Nah, ketika anak sudah kita coba untuk berdialog, diskusi, kemudian dia mampu dan bisa memberikan jawaban dari permasalahan
yang telah dia hadapi, kesalahan yang telah dia lakukan, maka saat itulah segitiga restitusi telah terjawab atau telah bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.4 terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah ini, saya menyadari bahwasanya banyak hal-hal yang dapat kita kombinasikan antara modul ini dengan budaya yang telah dilaksanakan di SMA Hikmah Boarding School Batu. Kemudian selanjutnya, apa yang ingin saya terapkan khususnya di kelas saya? Yang ingin saya terapkan adalah khususnya dalam hal segitiga restitusi, di mana ketika kita mendapati peserta didik kita melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada lagi perasaan tertekan atau terbebani dengan tindakan yang dilakukan oleh para guru. Tetapi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, maka yang diharapkan peserta didik mampu untuk memaknai dari apa yang dia lakukan, kemudian memiliki motivasi internal dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya, untuk menggapai cita-cita dan harapannya di masa depan. Kemudian perasaan yang saya rasakan setelah saya mempraktekkan segitiga restitusi kepada peserta didik, tentunya saya sangat bangga dan sangat senang sekali dengan respon yang diberikan peserta didik ketika mereka mendapati diri mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka juga memiliki inisiatif untuk memperbaiki dirinya, dan yang lebih penting lagi, motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dan juga tanpa ada tekanan dari kita pihak guru. Sekian, terima kasih untuk koneksi antar materi 1.4. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.